Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Tripadila dan izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai pengenalan kepemimpinan agribisnis yang merupakan topik yang sangat relevan dengan dunia organisasi dan manajemen saat ini. Baik, yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan. Baik, di sini kita akan berbicara dengan mengenai pengertian kepemimpinan. Sebenarnya banyak sekali ahli yang memberikan definisi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka, baik dari sisi perilaku, pengaruh maupun tujuan organisasi. Di sini ada dua definisi yang bisa kita bahas lebih dalam yaitu dari Saros dan Boccaccio 1996 dan Anderson 1988. Kalau kita lihat dari Saros dan Boccaccio tahun 1996, mereka mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama, baik untuk kepentingan individu maupun organisasi, atau dalam kata lain demi kebaikan bersama. Artinya, menurut dua tokoh ini, kepemimpinan itu bukan hanya soal kekuasaan atau posisi, tapi lebih pada bagaimana seorang pemimpin mampu menggerakkan dan mengarahkan orang lain supaya ikut terlibat dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dari definisi ini, kita bisa lihat bahwa kepemimpinan menekankan pada proses sosial dan hubungan antara manusia. Pemimpin di sini berperan sebagai penggerak, seseorang yang mampu menginspirasi, membangkitkan semangat, dan menciptakan komitmen bersama di dalam kelompok. Jadi, kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang membangun kesepakatan dan kerjasama yang selaras dengan nilai dan tujuan organisasi. Selain itu, poin menarik dari definisi Saros dan Boccaccio adalah adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Artinya, pemimpin yang efektif harus bisa memahami kebutuhan personal dan anggota-anggotanya tanpa mengabaikan visi besar organisasi. Misalnya dalam konteks desa, seorang kepala desa yang baik bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga memperhatikan kesejahteraan warganya satu persatu. Dengan begitu, tercipta harmoni antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Lalu, kalau kita bandingkan dengan Anderson 1998, definisinya menyoroti aspek yang sedikit berbeda. Anderson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Di sini kuncinya adalah penggunaan kekuasaan dan pengaruh terhadap pemikiran serta tindakan orang lain. Jadi menurut Anderson, kepemimpinan itu lebih pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika kelompok melalui kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan formal maupun informal. Namun, penting dicatat bahwa maksud kekuasaan di sini bukan berarti pemimpin bersikap otoriter. Kekuasaan bisa berbentuk pengaruh yang timbul karena karisma, keahlian, atau kepercayaan yang diberikan oleh pengikutnya. Misalnya, dalam konteks organisasi, seorang manajer mungkin memiliki kekuasaan formal karena jabatannya, tapi pemimpin sejati adalah yang mampu mempengaruhi bawasannya secara sukarela, bukan karena takut atau terpaksa. Dari dua definisi ini, kita bisa menarik benang merah bahwa baik Saros dan Boccaccio mampu Anderson sama-sama menekankan pengaruh terhadap orang lain sebagai inti dari kepemimpinan. Bedanya, Anderson dan Boccaccio lebih fokus pada aspek perilaku dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, sedangkan Anderson menyoroti definisi kekuasaan dan arah pengaruh untuk mencapai tujuan yang sudah diciptakan. Jika kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kedua pandangan ini saling melengkapi dalam sebuah organisasi. Misalnya seorang pemimpin yang hanya menggunakan kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan bersama cenderung gagal membangun kepercayaan dan loyalitas tim. Sebaliknya, pemimpin yang hanya berfokus pada kebersamaan tanpa arah yang jelas juga akan kesulitan mencapai target. Jadi, kepemimpinan ideal adalah kombinasi antara kemampuan mempengaruhi dengan kekuasaan yang baik serta kepekaan sosial dalam menjaga hubungan dan Baik, yang kedua ada tugas kepemimpinan. Baik, kita di sini akan membicarakan tentang tugas kepemimpinan. Yang pertama itu ada berkaitan dengan kerja.
Seseorang pemimpin itu tidak boleh menunggu perintah atau situasi yang sempurna untuk bertindak. Inisiatif berarti berani mengambil langkah awal tanpa harus disuruh. Misalnya dalam organisasi kampus, ketika ada kegiatan yang belum direncanakan dengan baik, seorang pemimpin harus bisa menginisiasi rapat atau diskusi agar kegiatan tersebut berjalan. Inisiatif juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepekaan terhadap situasi. Kalau pemimpin pasif, maka anggota pun akan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian mengatur langkah dan arah. Pemimpin adalah kompas bagi kelompok. Ia yang menentukan kemana organisasi akan berjalan. Tanpa arah yang jelas, sebuah kelompok akan seperti kapal tanpa nahkoda, berlayar tapi tidak tahu tujuannya. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki visi dan mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi langkah-langkah konkret. Misalnya dalam organisasi mahasiswa, jika visinya adalah meningkatkan partisipasi sosial, maka langkahnya bisa berupa membuat kegiatan pengabdian masyarakat, kampanye sosial, atau pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya adalah memberikan informasi. Pemimpin yang baik itu komunikatif, artinya ia tidak menutupi informasi penting dari anggotanya. Ketika ada keputusan, kebijakan, atau perubahan rencana, ia harus menyampaikan dengan jelas dan terbuka. Informasi yang transparan akan mencegah kesalahpahaman dan memperkuat rasa saling percaya di antara anggota. Dalam kelompok, kadang masalah muncul bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Berikutnya, memberikan dukungan. Pemimpin bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan dorongan moral dan motivasi. Dukungan ini bisa dalam bentuk semangat, apresiasi, atau bahkan membantu anggota yang mengalami kesulitan. Misalnya ketika ada anggota tim yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas, pemimpin harus turun tangan untuk membantu atau memberikan solusi. Pemimpin yang memberikan dukungan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penuh kepercayaan. Kemudian ada memberikan pemikiran. Seorang pemimpin tidak boleh asal mengikuti arus. Ia harus punya ide dan cara berpikir yang strategis. Pemimpin harus bisa menimbang berbagai alternatif solusi sebelum mengambil keputusan. Pemikiran yang matang sangat penting agar keputusan yang diambil tidak Pemimpin harus bisa menimbang berbagai alternatif solusi sebelum mengambil keputusan. Pemikiran yang matang sangat penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan organisasi. Misalnya dalam menghadapi konflik antar anggota, pemimpin harus bisa berpikir jernih, tidak memihak, dan mengedepankan kepentingan bersama. Dan terakhir dalam bagian ini adalah mengambil suatu kesimpulan. Setiap kegiatan, rapat, atau diskusi pasti harus ada hasil akhirnya. Pemimpin bertugas untuk menyimpulkan hasil pembicaraan dan menetapkan langkah selanjutnya. Mengambil kesimpulan berarti menegaskan keputusan akhir agar tidak ada kebingungan. Ini juga menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mengelola diskusi dan mengarahkan anggota pada hasil yang konkret. Baik, selanjutnya berkaitan dengan kekompakan anggota. Selanjutnya di bagian kedua adalah berkaitan dengan kekompakan anggota. Di sini tugas pemimpin bukan hanya mengatur pekerjaan, tapi juga menjaga hubungan antar anggota agar tetap harmonis. Yang pertama adalah mendorong bersahabat dan bersikap menerima. Pemimpin harus bisa menciptakan suasana yang ramah dan terbuka. Ia harus mampu membuat anggota merasa diterima, dihargai, dan termotivasi. Sikap bersahabat dan menerima perbedaan adalah kunci agar anggota nyaman untuk berpendapat. Misalnya ketika ada anggota baru yang belum terbiasa dengan sistem kerja, pemimpin harus membimbingnya dengan sabar, bukan malah menekan. Kemudian mengungkapkan perasaan. Ini berarti pemimpin juga harus mampu menyampaikan perasaannya secara sehat, baik itu rasa senang, kecewa, atau harapan agar anggota memahami situasi dengan jujur. Mengungkapkan perasaan secara terbuka akan menciptakan komunikasi dua arah yang efektif. Namun, tentu harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak emosional, dan tetap menghormati orang lain. Selanjutnya, bersikap mendamaikan. Dalam setiap kelompok pasti ada perbedaan pendapat, bahkan konflik. Disinilah peran pemimpin sebagai penengah atau mediator dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menekankan situasi, mendengarkan kedua pihak, dan mencari jalan tengah. Misalnya ketika dua anggota
Selanjutnya, bersikap mendamaikan. Dalam setiap kelompok pasti ada berbeda pendapat, bahkan konflik. Di sinilah peran pemimpin sebagai penengah atau mediator dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menekankan situasi, mendengarkan kedua pihak, dan mencari jalan tengah. Misalnya ketika dua anggota berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus bersikap netral dan menilai secara objektif untuk menemukan solusi terbaik. Sikap mendamaikan akan menjaga stabilitas kelompok dan mencegah perpecahan. Kemudian berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Artinya pemimpin tidak boleh keras kepala jika ternyata ada masukan yang lebih baik dari anggota. Pemimpin harus berani mengubah pendapatnya. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan. Pemimpin yang bijak bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar dari orang lain. Dengan begitu, anggota juga akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Berikutnya adalah memperlancar pelaksanaan tugas. Tugas pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi memasukkan seluruh proses berjalan lancar. Ia harus memantau pelaksanaan kegiatan, memastikan setiap anggota memahami tugasnya dan membantu bila ada hambatan. Misalnya dalam proyek kelompok, pemimpin bisa membuat timeline kerja, membagi tanggung jawab, dan memastikan komunikasi tetap berjalan antar anggota. Dan yang terakhir, memberikan aturan main. Setiap kelompok membutuhkan aturan agar tidak terjadi kekacauan. Pemimpin harus menetapkan dan menjelaskan aturan tersebut sejak awal, seperti pembagian tugas, batas waktu, dan tata tertib dalam bekerja. Aturan main bukan untuk membatasi, tetapi juga menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan adanya aturan yang jelas, semua anggota tahu batasan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dua bagian besar ini yaitu berkaitan dengan kerja dan yang berkaitan dengan kekompakan saling melengkapi. Bagian pertama menekankan pada fungsi manajerial dan strategis pemimpin, sementara bagian kedua menekankan pada fungsi sosial dan emosional pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif harus bisa menyeimbangkan keduanya, mampu mengatur pekerjaan dengan baik, tapi juga mampu menjaga keharmonisan tim. Dalam konteks kepemimpinan modern, dua aspek ini dikenal dengan istilah leadership by text dan leadership by leadership. Pemimpin tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada manusia yang bekerja untuk mencapai hasil tersebut. Tanpa kekompakan, kerja tidak akan efisien, dan tanpa kerja yang terarah, kekompakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Dalam setiap organisasi atau kelompok, pasti selalu muncul situasi yang membutuhkan keputusan. Pemimpinlah yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil keputusan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan, karena dari keputusan itulah arah organisasi akan ditentukan. Seorang pemimpin harus mampu menimbang berbagai alternatif, mempertimbangkan risiko, serta memperhatikan masukan dari anggota sebelum menentukan pilihan. Misalnya dalam organisasi mahasiswa ketika ada dana terbatas dan harus memilih antara mengadakan seminar atau kegiatan sosial, pemimpin harus bisa paling besar bagi organisasi. Pengambilan keputusan juga mencerminkan kepercayaan diri dan tanggung jawab seorang pemimpin. Selanjutnya, pengembangan imajinasi. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk berpikir logis dan rasional, tetapi juga kreatif. Imajinasi ini penting untuk menciptakan gagasan baru, inovasi, dan strategis yang berbeda dari biasanya. Pemimpin yang punya imajinasi akan mampu melihat peluang di tengah keterbatasan. Misalnya dalam kegiatan kampus, pemimpin bisa menciptakan konsep secara yang baik, unik, agar menarik perhatian mahasiswa lain. Tanpa imajinasi, organisasi akan stagnat dan kehilangan daya tarik. Jadi fungsi imajinasi ini membantu pemimpin membawa tim menuju hal-hal baru yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, pendelegasian wewenang kepada bawahan. Fungsi ini sangat penting karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh pemimpin sendiri. Delegasi berarti memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kemampuan mereka. Pendelegasian bukan berarti lepas tangan, tapi memberikan ruang bagi anggota untuk berkembang sambil tetap dalam pengawasan pemimpin. Misalnya dalam panitia kegiatan, ketua tidak mungkin mengurus dekorasi, konsumsi, dan dokumentasi sekaligus. Ia harus menunjukkan koordinator di setiap bidang dan mempercayakan pelaksanaannya kepada mereka.
Delegasi yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja tim dan juga membangun rasa tanggung jawab anggota terhadap tugasnya. Selanjutnya adalah pengembangan kesetiaan para bawahan. Pemimpin harus menemukan loyalitas dalam dari anggota. Loyalitas ini tidak muncul begitu saja, tapi tumbuh dari rasa percaya, keadilan, dan perhatian pemimpin terhadap anggotanya. Ketika pemimpin memperlakukan anggotanya dengan baik, mendengarkan pendapat mereka, dan menghargai kontribusinya, maka kesetiaan itu akan terbantu dengan sendirinya. Anggota yang loyal akan bersemangat dalam bekerja, tidak mudah menyerah, dan selalu menunggu tujuan bersama. Sebaliknya, jika pemimpin otoriter dan tidak peduli, maka anggota bisa kehilangan motivasi dan akhirnya menurunkan kinerja organisasi. Berikutnya pemrakarsaan, penggiatan, dan pengendalian rencana-rencana. Pemimpin bertugas memulai ide, menggerakkan anggota untuk melaksanakan rencana, dan mengendalikan agar rencana berjalan sesuai tujuan. Pemrakarsaan berarti menjadi pihak pertama yang memunculkan ide. Penggiatan berarti memotivasi anggota untuk bergerak melaksanakan ide tersebut. Sedangkan pengendalian adalah memastikan semua proses berjalan sesuai jalur yang sudah ditetapkan. Misalnya ketika organisasi memiliki program kerja seperti bucket sosial, pemimpin harus memulai perencanaan, memotivasi panitia untuk bekerja dengan semangat, dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak keluar dari jadwal dan anggaran yang disepakati. Tanpa pengadaan rencana bisa gagal karena tidak ada arahan tegas. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, baik tenaga, waktu, maupun dana. Fungsi pemimpin adalah mengelola semua sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Pemimpin harus tahu siapa yang memiliki kemampuan di bidang tertentu dan bagaimana memanfaatkannya dengan optimal. Misalnya kalau ada anggota yang pandai berbicara di depan umum, pemimpin bisa menugaskan menjadi MC atau moderator dalam kegiatan. Sedangkan sumber daya lain seperti fasilitas dan dana harus digunakan dengan perencanaan yang matang agar tidak boros. Pemimpin yang bijak mampu menempatkan orang dan sumber daya pada posisi yang tepat. Berikutnya pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana setelah keputusan diambil. Pemimpin harus memastikan keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Namun pelaksanaan saja tidak cukup tanpa dorongan atau motivasi. Pemimpin perlu memberikan semangat, bimbingan, dan dukungan moral agar para pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks organisasi kampus, pemimpin bisa memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, atau pujian kepada tim yang bekerja keras. Dorongan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat meningkatkan semangat kerja anggota secara signifikan. Kemudian pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan. Kontrol berarti pemimpin harus memantau setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan agar bisa mendeteksi sejak dini bila ada kesalahan atau penyimpangan dari rencana. Ketika ada kesalahan, pemimpin tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi membantu memberikan dengan cara yang bijak. Misalnya kalau ada anggota yang terlambat mengumpulkan laporan, pemimpin bisa menegur dengan baik dan memberikan solusi agar tidak terulang lagi. Fungsi kontrol ini menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar dan hasil kerjanya maksimal. Baik, di sini ada implikasi kepemimpinan. Implikasi kepemimpinan dapat diartikan sebagai akibat, pengaruh, atau dampak yang muncul dari adanya praktik kepemimpinan dalam suatu organisasi, kelompok, maupun lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan hanya sekedar kemampuan untuk memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang mampu menggerakkan, memotivasi, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada poin melibatkan orang atau pihak lain. Artinya kepemimpinan tidak pernah berjalan secara individu. Seseorang pemimpin tidak bisa bekerja secara karena inti dari kepemimpinan adalah interaksi. Pemimpin harus bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota atau bawahannya. Misalnya dalam organisasi kampus, seorang ketua tidak mungkin menyelesaikan semua program kerja sendiri tanpa melibatkan anggotanya. Ia harus mampu membagi peran, mendengarkan masukan, serta menggerakkan tim agar setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerjasama. Keterlibatan orang lain.
Keterlibatan orang lain juga menjadi tanda bahwa seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya manusia, bukan hanya memberi instruksi tapi juga membangun rasa kebersamaan. Kemudian pada poin kedua disebutkan bahwa seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah atau mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Di sini kekuasaan bukan berarti otoritas yang bersifat memaksa. Di sini kekuasaan bukan berarti otoritas yang bersifat memaksa, melainkan kemampuan pemimpin dalam menggunakan wewenangnya dengan kebijakan. Kekuasaan dalam kepemimpinan harus diarahkan untuk memberikan inspirasi dan dorongan positif. Misalnya, pemimpin yang bijak tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh nyata. Ia menjadi role model bagi pengikutnya, sehingga para anggota termotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin yang baik tahu bagaimana menggunakan pengaruhnya, bukan untuk menekan, tetapi untuk membangun semangat kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri timnya. Selanjutnya pada poin ketiga, dijelaskan bahwa kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga moral dan etika. Pertama, kejujuran terhadap diri sendiri berarti seorang pemimpin harus sadar akan kekuatan kelemahannya. Dia tidak boleh berpura-pura tahu segalanya. Seorang pemimpin yang jujur akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya karena ia menunjukkan integritas dan ketulusan dalam bertindak. Misalnya ketika pemimpin melakukan kesalahan, ia berani mengakuinya dan memperbaikinya bersama tim. Kedua, sikap tanggung jawab yang tulus mencerminkan bahwa seseorang pemimpin bukan hanya menurut hasil dari orang lain, tetapi juga siap menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ia harus menjadi contoh bahwa tanggung jawab adalah bagian dari integritas moral. Dalam organisasi juga ada kendala, pemimpin sejati tidak menyalahkan bawahannya, tetapi justru mencari solusi dan memperbaiki sistem agar hal yang sama tidak terulang. Ketiga, pengetahuan adalah fondasi penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang berpengetahuan luas akan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Dia bisa memahami situasi, mengidentifikasi masalah, dan menentukan strategi terbaik. Pengetahuan juga memungkinkan pemimpin menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi anggotanya. Misal dalam dunia bisnis, seorang pemimpin harus memahami kondisi pasar, tren konsumen, serta teknologi agar bisa mengarahkan timnya dengan efektif. Keempat, keberanian bertindak sesuai keyakinan berarti pemimpin harus tegas dan berani mengambil keputusan. Meskipun menghadapi resiko, tidak semua keputusan akan disukai oleh semua pihak. Tapi, pemimpin yang yakin pada nilai dan tujuan yang benar akan tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Keberanian juga tidak mudah goyah oleh tekanan baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Kelima, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Pemimpin yang percaya diri menunjukkan ketegasan, tetapi pada saat yang sama ia juga memberikan kepercayaan pada timnya. Dengan kepercayaan itu, anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terhadap mereka. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu curiga atau tidak percaya pada timnya akan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan menurunkan produktivitas. Terakhir, kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi merupakan inti dari kepemimpinan efektif. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan visi dan misinya dengan cara yang inspiratif agar orang lain bersedia mengikuti arah yang sama. Misalnya dalam organisasi mahasiswa, seorang ketua harus mampu mengajak seluruh anggota untuk berkomitmen menjalankan program kerja bersama, bukan hanya karena kewajiban tapi karena keyakinan bahwa tujuan tersebut bermanfaat bagi semua. Implikasi dari semua hal ini adalah bahwa kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral, keterampilan interpersonal, dan kemampuan mengelola emosi. Kepemimpinan juga berimplikasi terhadap efektivitas organisasi. Jika seorang pemimpin mampu menetapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, pengetahuan, dan keberanian, maka
organisasi akan berjalan secara sehat dan produktif. Sebaliknya, jika pemimpin gagal menunjukkan integritas dan keteladanan, maka akan muncul ketidakpercayaan, konflik, dan penurunan semangat kerja di antara anggota. Dalam konteks dunia kerja, implikasi kepemimpinan juga dapat dilihat dari bagaimana pemimpin mempengaruhi budaya organisasi. Pemimpin yang menekankan keterbukaan dan komunikasi dua arah akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, sedangkan pemimpin yang otoriter cenderung membuat suasana kerja penuh tekanan dan kurang kreatif. Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memahami bahwa gaya kepemimpinan yang ia terapkan akan berdampak langsung pada perilaku dan motivasi para pengikutnya. Selain itu, implikasi kepemimpinan juga terkait dengan bagaimana seorang menggunakan kekuasaan. Kekuasaan dalam kepemimpinan seharusnya digunakan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ketika seorang pemimpin menggunakan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab, maka ia akan mendapatkan legitimasi dari bawahannya. Namun jika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, maka yang muncul adalah resistensi dan kehilangan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial dan organisasi modern, kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan. Setiap keputusan, arahan, dan kebijakan seorang pemimpin akan berdampak pada kinerja kelompok. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Pemimpin yang empatik, mampu mendengarkan dan menghargai perbedaan akan lebih mudah diterima oleh timnya. Lebih jauh lagi, implementasi kepemimpinan juga dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin membentuk generasi penerus. Pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan keberhasilan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas orang lain agar mampu menjadi pemimpin di masa depan. Ia menjadi mentor yang menginspirasi dan mendorong anggotanya untuk tumbuh. Jadi secara keseluruhan, implikasi kepemimpinan mencakup aspek hubungan agar manusia menggunakan kekuasaan, tanggung jawab moral, serta pembangunan budaya organisasi yang sehat. Jadi secara keseluruhan, implikasi kepemimpinan mencakup aspek hubungan antara manusia, penggunaan kekuasaan, tanggung jawab moral, serta pembangunan budaya organisasi yang sehat. Setiap tindakan dan keputusan pemimpin memiliki dampak luas terhadap orang-orang di sekitarnya, baik dalam konteks kerja, sosial, maupun pribadi. Oleh karena itu, pemimpin yang harus menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang pengaruh dan teladan yang ditunjukkan setiap hari. Baik, selanjutnya ada reward power. Yang pertama ada reward power atau kekuasaan berdasarkan penghargaan. Jenis kekuasaan ini muncul ketika bawahannya mempersiapkan bahwa pemimpin memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memberikan imbalan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, kepada mereka yang mengikuti arahan atau perintahnya. Misalnya dalam konteks organisasi, seorang pemimpin dapat memberikan bonus, kenaikan jabatan, atau sekedar pujian dan pengakuan atas kinerja yang baik. Bentuk penghargaan ini mendorong bahwa untuk bekerja lebih keras dan lebih patut, karena mereka melihat adanya keuntungan yang bisa diperoleh dari kepatuhan tersebut. Namun kekuasaan ini harus digunakan dengan bijak, karena jika terlalu sering digunakan tanpa dasar keadilan bisa menimbulkan ketergantungan atau bahkan kecemburuan antar anggota tim. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mampu menyeimbangkan pemberian penghargaan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selanjutnya, yang kedua adalah coercive power atau kekuasaan berdasarkan paksaan atau hukuman. Ini merupakan kebalikan dari reward power. Kekuasaan ini muncul karena bawahannya menyadari bahwa pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif bagi mereka yang tidak mematuhi aturan atau perintah. Bentuknya bisa berupa teguran, penundaan promosi, pemotongan gaji, atau bahkan pemecahan kekuasaan jenis ini memang bisa efektif dalam jangka pendek karena menimbulkan rasa takut yang membuat bawahan patuh, tetapi dalam jangka panjang bisa berdampak negatif terhadap motivasi kerja dan hubungan emosional antara pemimpin dan anggota. Seorang pemimpin yang terlalu sering menggunakan kekuasaan koerasif bisa kehilangan rasa hormat dan bawahannya dan menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Karena itu, penggunaan kekuasaan ini sebaliknya hanya dilakukan dalam situasi yang benar diperlakukan, misalnya ketika ada pelanggaran serius terhadap aturan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah
power, yaitu kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan formal yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Kekuasaan ini timbul karena adanya persepsi dari bawahan bahwa pemimpin memang memiliki hak dan otoritas untuk memberikan perintah serta membuat keputusan. Contohnya, seorang kepala sekolah memiliki hak untuk mengatur guru-gurunya, atau seseorang manajer memiliki otoritas untuk mengarahkan timnya. Dalam organisasi yang tertib, jenis kekuasaan ini berjalan dengan baik karena setiap orang memahami batas kewenangan masing-masing. Namun tantangannya adalah bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaan tersebut dengan adil dan bertanggung jawab. Jabatan memang memberikan hak untuk memimpin, tetapi bukan berarti boleh bertindak semena-mena. Pemimpin yang baik tetap harus menggunakan pendekatan humanis dan mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap keputusannya. Jenis kekuasaan yang keempat adalah referent power atau kekuasaan yang berasal dari identifikasi. Jenis kekuasaan yang keempat adalah referent power atau kekuasaan yang berasal dari identifikasi dan rasa kagum bawahan terhadap pemimpin. Kekuasaan ini muncul karena bawahan menghormati, mengagumi, atau ingin meniru sosok pemimpinnya. Pemimpin yang mengagumi atau ingin meniru sosok pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki referent power biasanya adalah seseorang dengan kepribadian yang kuat, memiliki integritas tinggi, dan karisma yang membuat orang lain merasa terinspirasi. Misalnya, seorang pemimpin yang terendah hati, jujur, dan selalu memperlakukan bawahannya dengan hormat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari timnya. Kekuasaan jenis ini sangat efektif karena pengaruhnya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga emosional. Bawahan patuh bukan karena takut atau berharap imbalan, melainkan karena mereka menghormati dan percaya pada pemimpinnya. Dalam konteks ini, kekuasaan referen menjadi salah satu bentuk pengaruh yang paling stabil dan tahan lama, karena berakar dari hubungan interpersonal yang kuat. Yang terakhir adalah expert power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada persepsi bawahan bahwa pemimpin memiliki keahlian, pengetahuan, atau kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Kekuasaan ini muncul ketika pemimpin benar-benar menguasai bidang pekerja yang dikelolanya dan mampu memberikan solusi atau bimbingan berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Contohnya, seorang dokter kepala di rumah sakit akan memiliki pengaruh besar terhadap staf medis lainnya karena kemampuannya yang terbukti dalam menangani pasien dan memecahkan masalah medis yang kompleks. Dalam konteks organisasi modern, expert power menjadi semakin penting karena dunia kerja kini lebih menekankan pada kemampuan profesional dan keahlian teknis. Pemimpin dengan expert power tidak perlu banyak memerintah karena pengaruhnya muncul dari rasa percaya diri dan respek yang diberikan oleh bawahannya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jika kita melihat kelima sumber kekuasaan ini secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis kekuasaan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Rewards dan coercive powers lebih bersifat eksternal karena bergantung pada imbalan dan hukuman, sementara legitimate power bersumber dari struktur organisasi, sedangkan referent dan expert power lebih bersifat internal karena berasal dari kepribadian dan kemampuan pemimpin itu sendiri. Dalam praktik kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin biasanya tidak hanya mengandalkan satu jenis kekuasaan saja, melainkan memadukan beberapa sumber kekuasaan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya, pemimpin dapat menggunakan legitimate power untuk menegakkan aturan, tetapi juga mengandalkan referent dan expert power untuk membangun kepercayaan dan motivasi kerja. Selain itu, penting untuk diingat bahwa efektivitas penggunaan kekuasaan sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya organisasi. Dalam budaya kerja yang demokratis, kekuasaan yang bersifat partisipatif seperti referent dan expert power cenderung lebih efektif. Namun dalam organisasi yang hierarkis, legitimate power mungkin masih menjadi sumber utama pengaruh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang cerdas harus mampu membaca situasi, memahami karakter bawahannya, serta memilih jenis kekuasaan yang paling tepat agar pengaruhnya berjalan secara efektif dan berkelanjut. Di sini ada Mills dalam bukunya yang berjudul Effective Leadership and the Motivation of Human Resources, yang bertanggung jawab seseorang pemimpin tidak hanya terbatas pada memberikan instruksi atau
atau mengatur bawahan, tetapi juga mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pemberdayaan dari motivasi terhadap sumber daya manusia. Seorang pemimpin memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, produktif, dan kondusif, agar lebih individu dalam organisasi dapat memberikan kinerja terbaiknya. Tanggung jawab pertama yang disebut Miljus adalah menunjukkan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis. Dalam hal ini, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan tersebut tetapi harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, baik dari segi kualitas, waktu, maupun sumber daya yang tersedia. Pemimpin yang baik akan mampu menyeimbangkan antara target yang menantang dan kemampuan tim dalam mencapainya. Misalnya dalam perusahaan manufaktur, pemimpin harus memastikan target produksi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas maupun keselamatan kerja karyawan. Dengan menentukan tujuan yang realistis, pemimpin membantu menciptakan arah kerja yang jelas, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan fokus serta motivasi seluruh anggota tim. Selanjutnya, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk melengkapi para karyawan dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada karyawan yang bisa bekerja optimal tanpa dukungan yang memadai dari organisasi. Sumber daya ini bisa berupa alat kerja, teknologi, dana, pendidikan. Harus memastikan guru dalam konteks perusahaan, pemimpin harus mampu menyediakan anggaran atau sasaran kerja yang memadai agar proses operasional berjalan lancar. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan agar hasil tersebut bisa dicapai. Kemudian, pemimpin juga harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Komunikasi di sini bukan sekadar menyampaikan perintah, tetapi juga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin perlu menjelaskan peran setiap individu dalam keseluruhan sistem agar karyawan merasa memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Komunikasi yang terbuka akan meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Dalam praktiknya, pemimpin dapat melakukan briefing rutin, diskusi kelompok, atau sesi evaluasi agar setiap anggota tim memahami prioritas kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang efektif juga membantu membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan, sehingga tercipta suasana kerja yang lebih kolaboratif. Berikutnya, Miljus menekankan pentingnya memberikan susunan hadiah atau penghargaan yang sepadan untuk mendorong prestasi. Pemberian penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi seperti bonus atau kenaikan gaji, tetapi juga bisa berupa pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, atau bahkan ucapan apresiasi yang tulus. Pemimpin harus memahami bahwa motivasi kerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh faktor finansial, melainkan juga oleh kebutuhan psikologis untuk diakui dan dihargai. Dengan sistem penghargaan yang adil, karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi lebih besar terhadap organisasi. Sebaliknya, apabila penghargaan diberikan secara tidak profesional, hal itu bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan semangat kinerja tim. Selanjutnya, pemimpin juga bertanggung jawab untuk mendelegasikan wewenang jika diperlukan dan mendorong partisipasi apabila memungkinkan. Delegasi adalah salah satu aspek penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang baik tidak akan menanggung semua pekerjaan sendiri, tetapi akan mempercaya tanggung jawab tertentu pada bawahannya sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini tidak hanya membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Partisipasi aktif karyawan akan meningkatkan loyalitas dan komitmen mereka terhadap tujuan bersama. Delegasi juga menjadi bentuk kepercayaan dari pemimpin kepada timnya, yang pada akhirnya memperkuat hubungan dan menciptakan suasana kerja yang lebih demokratis.
Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Dalam proses kerja seringkali muncul berbagai kendala, seperti konflik antar pegawai, keterbatasan alat, hambatan birokrasi, atau komunikasi yang tidak lancar. Disinilah peran pemimpin untuk bertindak sebagai problem solver. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga mencari solusi secara cepat dan tepat. Misalnya jika terjadi ketegangan antar anggota tim, pemimpin harus mampu menjadi mediator yang adil agar kerjasama dapat kembali terjalin dengan baik. Dengan menghilangkan hambatan, pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana karyawan dapat fokus pada produktivitas tanpa terbebani masalah yang tidak perlu. Tanggung jawab lainnya adalah menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada karyawan. Evaluasi kerja merupakan bagian penting dalam manajemen kinerja. Pemimpin harus secara berkala menilai hasil kerja bawahannya berdasarkan standar yang objektif dan transparan. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan secara konstruktif, bukan sekedar untuk menilai tetapi juga memberikan umpan balik yang membangun. Tujuan agar karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta memiliki arah untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Pemimpin yang efektif akan menjadikan proses evaluasi sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai ajang untuk mencari kesalahan. Dengan begitu, karyawan akan merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap kritik yang diberikan. Selain itu, Mills juga menekankan bahwa pemimpin harus menunjukkan perhatian terhadap karyawan. Hal ini merupakan aspek yang sering kali dianggap sederhana, tetapi memiliki dampak besar terhadap motivasi dan loyalitas. Perhatikan yang dimaksud tidak hanya sebatas memperhatikan hasil kerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan, kondisi psikologis, serta kebutuhan individu. Pemimpin yang peduli akan mengenal anggotanya secara personal, memahami kesulitan yang mereka hadapi, dan berusaha membantu semampunya. Misalnya dengan memberikan dukungan moral saat karyawan menghadapi tekanan pekerjaan atau memberikan fleksibilitas waktu saat ada kebutuhan pribadi yang mendesak. Perhatian yang tulus dari pemimpin akan menumbuhkan rasa percaya dan keterkaitan emosional yang kuat antara pemimpin dan timnya. Dari seluruh tanggung jawab yang dijelaskan Miljus ini, tampak jelas bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal kekuasaan atau kemampuan mengatur, tetapi juga soal kemampuan untuk menginspirasi, memberdayakan, dan menumbuhkan semangat kerja dalam diri orang lain. Seorang pemimpin sejati harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan organisasi dengan kebutuhan manusiawi dari para karyawannya. Dengan melaksanakan tanggung jawab tersebut secara konsisten, seorang pemimpin akan mampu menciptakan budaya kerja produktif, harmonis, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Selanjutnya ada tipe otoritas, yang dimana tipe otoritas ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang sering dibahas dalam teori manajemen dan organisasi. Secara umum, tipe otoritas adalah tipe pemimpin yang cenderung memusatkan seluruh kekuasaan dan keputusan hanya pada diri sendiri. Pemimpin dengan tipe ini biasanya memiliki pandangan bahwa organisasi adalah milik pribadinya, sehingga setiap keputusan dan kebijakan harus berasal dari dirinya tanpa perlu melibatkan bawahan. Ia merasa memiliki kontrol penuh terhadap arah organisasi, bahkan mengidentikan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi, yang artinya segala sesuatu yang ia inginkan dianggap juga sebagai kepentingan organisasi, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi anggota yang lain. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, bawahan seringkali tidak dipandang sebagai rekan kerja yang perlu diajak berdiskusi atau diberi ruang berpendapat, melainkan hanya sebagai alat untuk melaksanakan perintah. Pemimpin otokratis memandang bawahan hanya sebagai pelaksana yang tugasnya adalah mengikuti bawahan hanya sebagai pelaksana yang tugasnya adalah mengikuti instruksi tanpa banyak bertanya. Hal ini menyebabkan hubungan antara pemimpin dan bawahan menjadi kaku, bersifat satu arah, dan kurang adanya komunikasi dua arah yang sehat. Selain itu, pemimpin otokratis juga dikenal tidak mau menerima kritik, saran, maupun pendapat dari orang lain. Ia merasa bahwa
hanya dirinya yang paling benar, paling tahu, dan paling berhak dalam menentukan arah organisasi. Kritik dari bawahan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau ancaman terhadap otoritasnya. Akibatnya, lingkungan kerja yang dipimpin secara otokratis seringkali tidak kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan inovasi, karena bawahan merasa takut untuk menyampaikan ide-ide baru. Tipe kepemimpinan seperti ini juga sangat bergantung pada kekuasaan formal yang dimiliki, yang artinya pemimpin otokratis lebih mengandalkan jabatan dan wewenang resmi untuk memerintah, bukan pada kemampuan mempengaruhi secara personal atau melalui keteladanan. Dalam banyak kasus, kepemimpinan semacam ini berjalan karena adanya rasa takut dari bawahan terhadap hukuman, bukan karena adanya rasa hormat atau loyalitas yang tumbuh secara sukarela. Dalam proses penggerakannya, pemimpin otokratis seringkali menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat punitif, yang artinya berorientasi pada hukuman. Misalnya, ketika ada bawahan yang melakukan kesalahan kecil, pemimpin langsung memberi sanksi keras tanpa mempertimbangkan penyebab atau konteksnya. Pendekatan seperti ini memang bisa membuat bawahan patuh dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru dapat menurunkan semangat kerja, motivasi, dan loyalitas terhadap organisasi. Kalau kita lihat dari sisi teori motivasi, gaya otokratis tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang menekankan penghargaan terhadap kebutuhan psikologis bawahan. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, misalnya, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan aktualis dari diri. Namun, dalam sistem otokratis, kebutuhan ini sulit terpenuhi karena bawahan tidak diberikan ruang untuk berpendapat, berkreasi, atau merasa dihargai. Tipe kepemimpinan otokratis mungkin masih bisa efektif dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi darurat atau ketika organisasi menghadapi krisis yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Namun, dalam konteks organisasi modern, terutama yang menjunjung nilai demokrasi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tipe kepemimpinan ini dianggap tidak lagi sesuai. Organisasi modern menuntut keterbukaan, kerjasama, dan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan. Dalam dunia kerja masa kini, para pemimpin dituntut untuk mampu memberdayakan bawahannya, bukan sekedar memerintah. Pemimpin yang baik seharusnya mampu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, baik di mana setiap anggota merasa aman untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun kritik yang membangun. Sementara dalam kepemimpinan otokratis, hal-hal seperti ini sulit terwujud karena adanya ketakutan dan dominasi yang berlebihan dari pihak pemimpin. Dampak lain dari gaya otokratis adalah rendahnya tingkat kepercayaan antara pemimpin dan bawahan. Karena komunikasi berlangsung satu arah, sering muncul kesalahpahaman dalam perasaan tidak puas, bahkan konflik internal yang tersembunyi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan produktivitas organisasi dan memperbesar tingkat turnover atau pergantian karyawan, karena bawahan tidak merasa nyaman untuk bertahan. Pemimpin otokratis juga cenderung mengukur keberhasilan organisasi hanya dari hasil akhir, tidak memperhatikan proses dan kesejahteraan anggotanya. Ia mungkin berhasil mencapai target tertentu, tetapi seringkali dengan mengorbankan kepuasan dan motivasi kerja para bawahannya. Akibatnya, organisasi menjadi sangat bergantung pada figur pemimpin tersebut. Dan jika ia tidak ada, kinerja organisasi mudah menurun karena bawahan tidak terbiasa mengambil inisiatif sendiri.
Jika dikaitkan dengan prinsip manajemen modern, kepemimpinan otokratis berlawanan dengan konsep kepemimpinan transformasional atau partisipatif. Kepemimpinan transformasional berfokus pada pemberdayaan, inspirasi dan motivasi bawahan agar mereka bisa berkembang bersama-sama dengan organisasi. Sedangkan pemimpin otokratis lebih menekankan pada kontrol dan ketaatan mutlak. Sebagai mahasiswa yang mempelajari kepemimpinan, penting bagi kita untuk memahami bahwa tipe otokratis ini merupakan cermin dari kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan, bukan pada pelayanan, dalam konteks pendidikan, politik, maupun dunia kerja. Kepemimpinan semacam ini dapat menimbulkan suasana yang tidak demokratis, menekankan kreativitas, dan membatasi potensi individu. Namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua sifat otokratis sepenuhnya negatif. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika organisasi menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tidak ada waktu untuk musyawarah panjang, pemimpin otokratis bisa menjadi efektif. Akan tetapi, jika diterapkan secara terus-menerus tanpa keseimbangan, gaya ini akan menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang. Dengan demikian, mempelajari tipe otokratis membantu kita mengenali sisi penting dari keseimbangan dalam kepemimpinan antara ketegasan dan keterbukaan, antara otokratis dan empati, serta antara kontrol dan partisipasi. Lanjut, di sini ada tipe militaritis. Tipe militaritis ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang menonjolkan unsur perintah, disiplin tinggi, dan formalitas yang kaku dalam menjalankan suatu organisasi. Seorang pemimpin dengan tipe ini biasanya memandang bahwa bawahannya harus tunduk dan patuh terhadap segala instruksi tanpa banyak bertanya. Pemimpin tipe militaritas tidak terbiasa memberikan ruang bagi bawahan untuk berpendapat, karena ia lebih mengutamakan sistem komando seperti halnya dalam dunia kemiliteran. Dalam menjalankan tugas, pemimpin tipe ini seringkali menggunakan perintah langsung sebagai hubungan antara pemimpin dan bawahan, bersifat satu arah. Dalam hal menggerakkan bawahan, pemimpin tipe militaritas sangat bergantung pada sistem komando yang ketat. Ia percaya bahwa setiap bawahan harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan, tanpa perlu mempertanyakan alasan atau tujuan di balik perintah tersebut. Pemimpin seperti ini juga cenderung menilai seorang berdasarkan pangkat, jabatan, dan kedudukan dalam struktur organisasi, yang artinya ia menghargai otoritas formal dan lebih memandang status daripada kemampuan atau kreativitas individu. Akibatnya, bawahan yang berada di posisi rendah seringkali merasa kurang dihargai dan takut untuk berpendapat, karena semua keputusan diatur secara hierarkis dari atasan ke bawahan. Selain itu, pemimpin dengan tipe militaritas biasanya menyukai formalitas yang berlebihan. Setiap kegiatan harus dilakukan sesuai dengan tata cara, aturan, atau protokol yang sudah ditentukan. Bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, formalitas ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur organisasi. Namun dalam praktiknya bisa menghambat fleksibilitas dan kreativitas bawahan. Pemimpin seperti ini juga sangat menuntut disiplin tinggi dari bawahannya. Disiplin memang penting untuk menjaga keteraturan, tetapi pada tipe militaritas disiplin seringkali diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi nyata. Kesalahan kecil bisa dianggap sebagai pelanggaran besar, dan bawahan akan mendapatkan teguran keras jika tidak mengikuti aturan secara tepat. Salah satu ciri dari tipe militaritas ini memiliki
Salah satu ciri lain dari pemimpin tipe militaritas adalah sulit menerima kritik karena merasa dirinya memiliki otoritas tertinggi dan pengalaman yang lebih luas. Pemimpin ini cenderung menolak masukan dari bawahan dan beranggapan bahwa kritik dapat menurunkan wibawanya di hadapan bawahannya, sehingga ia memilih untuk mempertahankan pendapatannya sendiri. Hal ini menyebabkan suasana kerja menjadi tertutup dan komunikasi antara pemimpin dan bawahan tidak berjalan dengan baik. Bawahan menjadi enggan untuk memberikan saran atau ide baru karena takut dianggap menentang perintah alasan. Tidak hanya itu, pemimpin militaritas juga sangat menyukai upacara-upacara formal untuk berbagai kesempatan. Misalnya, setiap kegiatan harus diawali dengan upacara pembukaan, doa bersama, atau seremonial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin seperti ini menganggap simbol dan tradisi organisasi sebagai suatu yang penting untuk menunjukkan wibawa dan kedisiplinan. Namun kecenderungan terhadap formalitas semacam ini bisa membuat suasana kerja menjadi terlalu kaku dan tidak efisien, karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk hal-hal emosional dibandingkan untuk pekerjaan substansial. Jika dilihat dari keseluruhan sifatnya, tipe kepemimpinan militaritas memang memiliki kelebihan dalam hal kedisiplinan, ketegasan, dan keteraturan dalam organisasi. Kesalahan kecil bisa dianggap sebagai pelanggaran besar dan bawahan akan mendapatkan teguran keras jika tidak mengikuti aturan secara tepat. Salah satu ciri lain dari pemimpin tipe militeris adalah sulit menerima kritik. Komunikasi antara pemimpin dan bawahan tidak berjalan dengan baik. Bawahan menjadi enggan untuk memberikan saran atau ide baru karena takut dianggap menantang perintah atasan. Tidak hanya itu, pemimpin militaritas juga sangat menyukai upacara-upacara formal untuk berbagai kesempatan. Pemimpin militaritas sulit untuk beradaptasi dengan perubahan karena terlalu terpaku pada aturan dan sistem komando yang kaku. Dalam situasi ini, yang membutuhkan kerjasama tim dan inovasi, tipe kepemimpinan ini justru bisa menjadi penghambat perkembangan organisasi di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja yang modern. Gaya militaritas seringkali dipandang kurang relevan. Pemimpin yang terlalu otoriter dan menutup ruang dialog akan menurunkan semangat kerja tim dan menghambat ide-ide baru. Sementara dalam organisasi yang kompleks diperlukan pemimpin yang mampu mengarahkan tanpa harus menekankan, serta mampu mendengar dan menerima masukan dari bawahannya. Oleh karena itu, tipe militaritas seringkali digunakan sebagai contoh gaya kepemimpinan yang harus dihindari jika ingin membangun organisasi yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, bukan berarti tipe militaritas sepenuhnya buruk dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat, krisis, atau ketika dibutuhkan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini bisa sangat efektif. Pemimpin yang tegas dan berwibawa dapat menjaga stabilitas dan memastikan bahwa semua anggota tim menjalankan tugas sesuai aturan. Tetapi, jika diterapkan secara terus-menerus tanpa memperhatikan konteks, maka gaya ini akan menimbulkan suasana kerja yang penuh tekanan, kurang harmonis, dan jauh dari nilai-nilai demokratis dalam organisasi. Selanjutnya ada tipe paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang memiliki karakter khas, yang pemimpin berperan layaknya seorang ayah bagai bawahannya. Dalam tipe ini, pemimpin biasanya memandang bawahan sebagai individu yang belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Pemimpin paternalistis seringkali dia menganggap bahwa dirinya paling tahu apa yang terbaik bagi bawahannya, sehingga segala keputusan, kebijakan, dan tindakan lebih banyak ditentukan oleh pemimpin sendiri. Dalam praktiknya, pemimpin paternalistis memiliki kecenderungan
untuk terlalu melindungi bawahannya atau bersikap overprotective. Hal ini tampak ketika pemimpin selalu berusaha memastikan bahwa bawahannya tidak melakukan kesalahan, bahkan dengan cara membatasi ruang gerak atau tanggung jawab mereka. Pemimpin merasa bahwa bawahannya belum cukup siap untuk menghadapi resiko atau tekanan pekerjaan, sehingga lebih baik semua hal diatur akan dan diputuskan oleh pemimpin. Sikap seperti ini bisa menciptakan kenyamanan semua di kalangan bawahan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin. Selanjutnya, tipe kepemimpinan paternalistis jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan penting biasanya ditentukan oleh pemimpin dengan alasan untuk menjaga kestabilan organisasi. Akibatnya, bawahan tidak memiliki pengalaman dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemampuan analisis, tanggung jawab, dan kemandirian mereka menjadi tidak berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap dinamika organisasi karena bawahan menjadi pasif dan hanya menunggu instruksi dari atasan. Selain itu, pemimpin paternalistis juga jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Setiap ide, gagasan, atau tindakan yang muncul dari bawahan seringkali harus mendapatkan persetujuan pemimpin terlebih dahulu. Situasi ini dapat menghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan kerja. Padahal dalam organisasi modern, kemampuan untuk berinisiatif dan berpikir kreatif merupakan aspek penting agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan dan persaingan yang semakin dinamis. Karakter lain yang muncul dari tipe kepemimpinan paternalistis adalah minimnya kesempatan bagi bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Pemimpin yang terlalu mengontrol dan merasa paling benar seringkali tidak membuka ruang bagi bawahannya untuk bereksperimen atau